Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama ada 5W1H. Wat, 73 warga Purwakarta keracunan gas kimia pabrik tekstil. Hu, 73 warga Kampung Ciroyom, Desa Cidadas, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta, Jawa Barat. Wen, Selasa, 1 November 2016. Y, kebocoran gas acid plant dari PT South Pacific Viscose. Where, Kampung Ciroyom, Desa Cidadas, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta, Jawa Barat. How, warga mengalami gejala mual, pusing, sesak nafas, dan nyeri di ulu hati setelah menghirup udara yang diduga tercemar gas kimia asam sulfat. Awal kejadiannya pada saat itu, tiba-tiba bau menyengat sampai sakit di ulu hati, sampai warga pingsan. Sumber gas itu diduga berasal dari kebocoran di PT South Pacific Viscose atau SPV, industri yang bergerak di bidang produksi serat viskos. Berdasarkan informasi pegawai, sumber gas kimia adalah acid plant, tungku asam yang merupakan tempat pembakaran belerang untuk dicampur air dalam proses pembuatan kapas sintesis. Campuran belerang dan air yang dibakar di tungku itu menghasilkan asam sulfat. Selanjutnya akan dibacakan Aditya Zaki. Terima kasih Saudara Muhammad Aditya. Di sini ada regulasi, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor Kep 187-Men-1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja Menteri Tenaga Kerja RI. Nilai ambang kuantitas atau NAK bahan kimia selain yang dimaksud dalam pasal 13 ditetapkan sebagai berikut. A. Bahan kimia kriteria beracun 10 ton. B. Bahan kimia kriteria sangat beracun 5 ton. C. Bahan kimia kriteria reaktif 50 ton. D. Bahan kimia kriteria mudah meledak 10 ton. E. Bahan kimia kriteria oksidator 10 ton. F. Bahan kimia kriteria cairan mudah terbakar 200 ton. G. Bahan kimia kriteria cairan sangat mudah terbakar 100 ton. Dan yang terakhir yaitu H. Bahan kimia kriteria gas mudah terbakar 50 ton. Kewajiban pengusaha atau pengurus pasal 16 ayat 1 perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya besar sebagai mana dimaksud pada pasal 15 ayat 1 wajib yaitu A. Memperkerjakan petugas K3 kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja non-shift sekurang-kurangnya 2 orang dan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja shift sekurang-kurangnya 5 orang. B. Mempekerjakan ahli K3 kimia sekurang-kurangnya 1 orang. C. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar. D. Melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia, proses dan modifikasi instalasi yang digunakan. E. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. F. Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. G. Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. 2. Pengujian faktor kimia dan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf dan F dilakukan oleh perusahaan jasa K3 atau instansi yang berwenang. Selanjutnya, penunjukan petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia dalam pasal 22 ayat 1. Petugas K3 kimia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf A, pasal 17 ayat 1 huruf A mempunyai kewajiban A. Melakukan identifikasi bahaya, B. Melaksanakan prosedur kerja aman, C. Melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat, D. Mengembangkan pengetahuan K3 bidang kimia. 2. Untuk dapat ditunjukkan sebagai petugas K3 kimia ditetapkan A. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan, B. Tidak dalam masa percobaan, C. Hubungan kerja tidak didasarkan perjanjian kerja tertentu atau PKWT, D. Telah mengikuti kursus teknisi K3 kimia. 3. Kursus teknisi petugas K3 kimia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D dilaksanakan oleh perusahaan sendiri, perusahaan jasa K3 atau instansi yang berwenang dan kurikulum seperti yang tercantum dalam lampiran 4 keputusan menteri ini. 4. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebelum melakukan harus melaporkan rencana pelaksanaan kursus teknisi kepada kantor departemen atau dinas tenaga kerja setempat.
APD untuk perlindungan wajah dan tangan dalam industri kimia dan farmasi atau face shield, safety goggles atau safety glasses, pelindung telinga atau earplug, atau pelindung telinga dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan ultrasonic cleaner, sarung tangan kain atau knight safety glove, dan yang terakhir sarung tangan asbes atau heat resistant glove. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Prima Adiputra. Terima kasih. Terima kasih Aditya Zaki Pramudia. Ini saya akan membaca rekomendasi membuat dokumen pengendalian potensi melakukan identifikasi bahaya. 3. Melaksanakan prosedur kerja aman. Yang keempat, melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat. Yang 5. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor lingkungan yang ada di tempat kerja bulan sekali. Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Itu buat pelang peringatan jaga jarak agar warga tidak mendekat ke area industri sejauh 100 meter. Petugas wajib memberi arahan dan instruksi kepada warga sekitar industri terhadap bahayanya jika terpapar bahan. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 16. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.